pagi pemirsa, kembali lagi bersama kami News Update yang akan menghadirkan berita hari ini. Kami akan menghadirkan sejumlah kabar terbaru yang tentunya menarik, aktual, dan terpercaya. Bersama saya Wiza Kaisarin Dan saya Arum Caning Tias Pambayun. inilah berita selengkapnya. Pemirsa, baru-baru ini Pangkal Pinang telah dihebohkan dengan sebuah kasus kriminalitas, yakni kasus pembacokan yang melibatkan sekelompok geng motor tak dikenal. Kasus ini mencuat pada tanggal 17 Agustus 2023 dini hari di Semabung. Kasus ini terkuak ketika salah satu korban bernama Febriansyah berhasil ditemukan oleh warga dan mengakui bahwa ia diserang secara tiba-tiba oleh sekelompok geng tidak dikenal dan mengalami luka-luka di bagian kaki dan juga dagunya. Berdasarkan pernyataan dari korban, bahwa korban bersaksi terdapat lebih dari 20 motor yang mengidentifikasikan bahwa sang pelaku lebih dari 10 orang. Selain itu, sang korban sendiri tidak mengenali pelaku karena para pelaku menggunakan masker untuk menutupi wajahnya. Selain Febriansyah, terdapat 4 korban lainnya yang mengalami luka-luka di bagian kaki, tangan, dan juga dagunya. Dan salah satu korban berhasil selamat ketika meloncat dari kendaraan dan berhasil melarikan diri. Baiklah, saat ini kami sudah terhubung dengan salah satu rekan kami yang sudah di rumah korban dan akan mendengarkan pernyataan dari korban. Kepada Yesenia kami hubungkan. Kembali lagi dengan news update dengan saya Yesenia. Pada kali ini saya akan melaporkan tentang kasus pembacokan yang terjadi baru-baru ini. Sudah hadir bersama saya seorang korban dari peristiwa pembacokan tersebut. Sebelum itu bisa diperkenalkan nama Anda siapa? Nama saya Febrian. Nah, bagaimana kondisi dari saudara Febrian pada saat ini? Kondisi saya sudah mulai membaik daripada sebelumnya. Namun kaki dan tangan saya masih terluka efek dari kejadian tersebut. Jika saudara Febi tidak keberatan, apakah boleh menceritakan tentang kronologi dari peristiwa pembacokan tersebut? Awalnya saya baru pulang dari rumah teman saya. Saya memilih jalan ini karena lebih cepat saja. Namun saat di perjalanan saya dicegat oleh beberapa geng motor. Nah, kami dihadangi dan dibacok oleh salah satu pelaku. Kami sempat ingin melawan dengan cara menabrakkan motor ke arah pelaku. Namun dihadangi dan kami pun terjatuh ke arah bandar. Baiklah. Apakah Anda sempat melihat wajah dari pelaku atau ciri-ciri fisik dari pelaku? Saya tidak melihat ciri-ciri fisik dari pelaku karena mereka semua menggunakan masker. Baiklah. Apakah saudara kenal dengan pelaku atau pernah terlibat masalah dengan pelaku tersebut? Saya tidak kenal mereka dan saya tidak terlibat masalah apapun dengan mereka. Mungkin mereka hanya salah target saja. Baiklah. Terima kasih kepada saudari Febri Ya. atas keterangannya. Semoga adik Febri bisa cepat sembuh. Terima kasih. Dari kesaksian korban didapatkan bahwa korban merupakan seorang pelajar yang hendak pulang ke rumahnya dari kerja kelompok. Ia merasa bahwa jalan yang ditempuhnya lebih dekat sehingga ia mengambil jalan tersebut. Jalan tersebut lumayan sepi dan ia secara tiba-tiba diserang oleh sekelompok orang tidak dikenal. Lalu akan dilanjutkan oleh rekan kami Yesenia juga yang sedang berada di rumah salah satu warga yang melihat kejadian tersebut. Kepada Yesenia. Baiklah pemirsa, pada saat ini saya sedang berada dengan saksi mata pada malam pembacokan tersebut. Sebelum itu bisa perkenalkan nama ibu siapa? Saya dengan Ibu Gina. Baiklah, bisakah Ibu Gina menceritakan tentang kronologi terjadinya pembacokan pada malam hari itu? Pada malam hari itu sekitaran jam 11 malam, saya masih menunggu suami saya pulang bekerja di ruang tamu. Lalu saya mendengar suara keributan yang sangat besar dari luar dan saya melihat ke jendela untuk memastikan apa yang sedang terjadi. Saya melihat ada sekelompok orang memakai masker lalu mengeluarkan senjata tajam dan menyodongkannya ke salah satu korban. Korban juga sempat melawan tetapi gagal dan akhirnya malah masuk ke dalam got. Oke, apa yang Ibu lakukan setelah melihat berlangsungnya kejadian tersebut? Karena saya merasa panik dan kebingungan, akhirnya saya tidak sempat menolong korban.
Baiklah, dan apa tanggapan Ibu tentang pembacokan tersebut? Tentunya saya sebagai warga sekitar dan warga lainnya merasa resah dengan kejadian pembacokan yang telah terjadi pada malam hari itu. Dan juga saya sebagai warga sekitar berharap agar pelaku segera tertangkap, agar kami sebagai warga sekitar merasa aman dan tidak takut lagi untuk keluar malam. Baiklah, terima kasih atas informasi yang sudah Ibu Gina berikan. Sekian dari kami kembalikan ke studio. Nah, pemirsa, saat ini kami masih menunggu investigasi sekaligus penyelidikan dari pihak kepolisian. Nah, informasi tadi menutup perjumpaan kita pada pagi hari ini. Saya Runcani Tias Pambayun, Dan saya Wiza Kaisarin. pamit undur diri. Sampai jumpa.